Shalom semuanya. Selamat pagi. Hari Selasa ini kita ada acara khusus, kita akan doa bersama untuk bangsa dan negara. Kita akan mulai 6:30, kita akan menyembah Tuhan. Nanti kalau ada pesan-pesan Tuhan akan disampaikan buat saudara. Kenapa kita terus berdoa buat bangsa ini? Karena saya tahu doa-doa kita dari banyak gereja sedang menjaga bangsa ini. Selama ada orang berdoa buat sebuah bangsa, bangsa itu akan dijagai Tuhan. Kalau bangsa itu dijagai Tuhan, tidak ada krisis, tidak ada kebangkrutan, tidak ada pergolakan secara ekonomi, pergolakan politik dan sosial. Bangsa itu aman, semua penduduknya juga aman. Saudara, ini untuk kepentingan kita loh saudara, bukan kepentingan Tuhan loh. Kalau sampai kita ini malas berdoa untuk bangsa ini, keterlaluan. Kami baru pulang hari Jumat lalu dari Tentena. Waktu firman disampaikan, kami altar call, Pak Hengki, saya, yang lain hamba Tuhan yang lain, Pak Beni altar call. Ketika ngomong tentang kesuksesan, keberhasilan, tentang apa yang kita inginkan, mimpi-mimpi kita, itu banyak yang maju saudara. Tapi saya perhatikan, waktu kami altar call, siapa yang mau berdiri buat kota dan buat bangsa, berdoa buat kotamu. Supaya lawatan terjadi saudara, itu setengah mati saudara. Yang maju 2-3 orang tok. Gak banyak. Sampai Pak Hengki itu altar call lagi, sungguh-sungguh doakan. Kalau kau digerakkan Tuhan maju, tetap sedikit saudara. Saya tahu, merasakan dalam roh di spirit Tuhan. Tiap kali ada orang berdiri buat kota, buat bangsa, setan gak suka. Dan setan berkata, gereja baik-baik aja. Yang penting minggu kebaktian, khotbah sudahlah. Ngapain ngurusin kota, ngurusin bangsa. Banyak masalah. Banyak tenaga kekuatan dikeluarkan. Untuk apa? Gereja aja kebaktian cukup. Dan betul, sangat sedikit yang maju saudara. Kami tahu, setan tidak suka. Ketika ada orang yang berdoa buat kota dan bangsa. Sebab kita sedang menghancurkan kerajaan setan. Amin. Dan dia tidak suka. Selasa ini kita kumpul bersama sembah Tuhan. Kita mau doa sungguh-sungguh. Biarkan bangsa kita ekonominya dijagai. Kita bersyukur sampai hari ini ekonomi Indonesia dijagai. Bahkan surplus. Amin. Ini anugerah. Eropa kolaps loh saudara. Amerika itu goncang. Beberapa negara Asia bangkrut. Kalau Indonesia aman. Sebab masih ada gereja yang berdoa. Amin. Lanjutkan doa kita. Dan jangan berhenti. Sampai kita lihat dia tolong kita. Dengan cara yang ajaib. Amin. Selasa 6:30 saya tunggu saudara, saya akan hadir. Kami pulang dari Tentena saudara. Perjalanan pelayanan yang luar biasa. Perlu naik pesawat dari Semarang ke Makassar. Kami bermalam. Pagi-pagi kami berangkat dari Makassar ke Morowali. 1 jam lagi. Lanjut lagi naik mobil 4,5 jam. Di jalan yang sempit dan berliku-liku saudara. Pusing saudara. Ada teman-teman yang muntah. Saking jalannya itu. Dan supirnya hebat saudara. Muntah-muntah saudara. Memang saya akui susah banget jalannya. Tapi saudara, kami tahu Tuhan perintahkan datangin kota itu, layani mereka. Itu kota Kristen. Tapi saudara tahu kekristenan di sana tidur. Kami khotbah dengan sangat keras buat gereja dan hamba-hamba Tuhan di kota Tentena. Dan sekitarnya kenapa? Gereja tidur saudara. Budi Ebi Basir khotbah ngomong, bertobat kamu ya gereja di sini. Tidak ada kebangkitan di sini. Ini tempat Kristen, banyak gereja besar. Tapi secara rohani mereka mati saudara. Itu menyedihkan. Hampir semua penduduk kota Kristen, hampir semua. Mungkin 70-80% Kristen. Tapi gak ada kehidupan saudara. Hanya kebaktian hari Minggu, selesai. Hidup tetap kacau. Yang berzina tetap berzina. Yang selingkuh tetap berselingkuh. Yang minum minuman keras, mabuk-mabuk tetap. Yang ngerokok tetap ngerokok, tidak ada perubahan. Kristen loh saudara. Itulah kenapa saya tahu Tuhan perintahkan datangi tempat-tempat Kristen. Bangkitkan mereka. Saya datang dan semua tim yang ada. Supaya kita membangkitkan gereja Tuhan dan jadi berkat. Amin. Itulah sedikit cerita. Di sana ada banyak, nanti sambil khotbah saya sampaikan beberapa cerita luar biasa yang kami alami di sana. Hari ini kita akan buka firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Judulnya
khotbah hari ini kesetiaan. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini surat yang sangat ajaib saudara. Saya baca tapi biasa tok. Tapi pagi ini saya baca ayat ini saudara. Ini ada janji yang ajaib yang Tuhan berikan buat semua kita. Benarlah perkataan ini. Paulus ngomong, ini benar loh. Ini bukan bohong. Ini Tuhan yang menyampaikan kepada Rasul Paulus dan ditulis dalam sebuah kitab. Benar perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, artinya engkau mati dalam kesetiaan, tetap ikut Tuhan. Kita akan hidup dengan dia. Tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Kalau engkau tetap setia sampai akhir, engkau akan tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Janji yang pertama. Yang kedua, jika kita bertekun. Kalau kamu cuma setia, nanti dapat hidup yang kekal. Kalau engkau bertekun, artinya terus rajin ikut dia. Bukan cuma ikut, tapi sangat rajin tekun. Engkau akan ikut memerintah dengan dia. Saudara, bukan cuma dijanjikan tinggal di surga, tapi akan duduk di pemerintahan. Di surga itu ada level-levelnya. Ada pendeta yang ngomong, oh surga itu flat. Enggak ada levelnya kok. Semua orang selamat sudah selesai. Enggak saudara. Beberapa orang dibawa ke surga. Rick Joyner, orang-orang hebat, Pak Yusak Cipto yang pernah diangkat ke surga. Mereka melihat di surga ada ranking kedudukan. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ranking tertinggi adalah memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang tinggi di surga, saudara. Apakah kau gak punya keinginan toh? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Pengen gak saudara? Kita hari ini aja kenal dengan Pak Jokowi, bangganya bukan main. Cuma kenal loh saudara. Apalagi kalau saudara ini menjadi stafnya dia, mendampingi dia, bersama-sama mengatur bangsa ini. Betapa bangganya saudara. Dengan manusia kita bangga. Apalagi nanti kalau engkau diajak Tuhan memerintah bersama-sama dengan dia. Artinya engkau punya level ranking yang cukup tinggi. Sampai engkau bisa duduk bersama dengan Tuhan Yesus di dalam pemerintahan. Pengen gak saudara? Saya pengen banget Tuhan. Aku pengen. Jangan pikir kalau saudara ini ibu-ibu tua, mbah-mbah tua. Gak bisa. Masa Tuhan mau pakai yang tua-tua? Ibu-ibu yang tua-tua ya. Jangan anggap enteng dirimu ya. Allah sudah tua apa mungkin? Tuhan tetap bisa pakai saudara. Memerintah bersama dengan dia. Keren nanti di surga loh. Mbok Yem memerintah dengan Tuhan Yesus. Pak, pakai jarik enggak? Wes ora, baju kemuliaan. Mosok memerintah dengan Tuhan Yesus pakai jarik. Enggak, pakai baju daster gitu Pak. Ora, baju kemuliaan. Kita akan kaget-kaget nanti. Kalau kita ini tekun, ikut Tuhan, tekun. Tiba-tiba dia berkata, kamu ikut dengan aku memerintah. Ajaib. Berikutnya, tapi kalau kamu gak tekun, kamu gak setia dengan Tuhan, tapi kamu menyangkal dia akan menyangkal kita. Ini repot. Kalau dia menyangkal kita, Tuhan ngomong, aku ora kenal kowe. Rasanya piye saudara? Aku ora kenal kowe. Itu rasa yang paling sakit. Gak usah Tuhan, teman kita aja saudara, teman kita. Kalau kita datang ke rumahnya, dia ngomong, aku ora kenal kowe. Menyakitkan. Apalagi Tuhan. Karena itu jangan pernah menyangkal dia. Amin. Setia sama Tuhan Yesus. Setia sama Tuhan Yesus. Jangan pernah menyangkal dia. Yang terakhir, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di sini saya bingung, Tuhan. Kalau kami tidak setia, engkau tetap setia. Ini artinya apa? Oh, kalau kami berdosa, kami tinggalkan Tuhan, kami jahat, engkau tetap menyelamatkan kami. Enggak saudara. Ya kan? Kalau kami enggak setia, dia tetap setia. Artinya apa? Kami dosa, tinggalkan Tuhan. Berbuat apa? Ora opo-opo. Tetap selamat. Nah itu saudara yang sesat menafsirkan ayat ini. Oh saya tanya Tuhan ini apa artinya ya? Kalau kami enggak setia,
Engkau tetap setia pada kami. Artinya kan jadi baik kembali Tuhan. Kita belajar hari ini. Apa artinya Tuhan kita tetap setia sekalipun kita ini tidak setia. Kita akan buka dalam Hosea 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kitab Hosea pasal pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer, binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saudara, hari itu Tuhan itu sedang menyatakan perasaannya. Tuhan itu punya perasaan, saudara. Bukan Tuhan yang dingin, flat, enggak. Dia punya perasaan. Tuhan pengen menyatakan perasaannya kepada orang Israel. Bagaimana caranya? Tuhan itu hebat. Dia membuat drama. Dia panggil Hosea, Hosea, tolong aku. Supaya umat Israel tahu tentang hatiku. Dia panggil Hosea. Hosea, nama Hosea berarti atau Yeshua itu sama artinya, saudara. Adalah keselamatan. Tuhan panggil Hosea. Dan dia perintahkan Hosea, hari ini kamu cari seorang istri. Disuruh cari istri, saudara. Tapi yang gawat adalah apa? Istrinya gak boleh sembarangan. Harus seorang pelacur. Waduh. Kalau hari ini saudara ada yang disuruh seperti itu. Pasti saudara bingung, gak mau. Tuhan, aku gak mau. Pengen menikah dengan orang baik-baik. Kok menikah dengan seperti ini, semua orang akan tahu. Katanya nabi, katanya hamba Tuhan. Kok menikah sama orang yang salah? Kalau mungkin saya jadi konselernya, tak marahin, mikir kamu benar menikah sama ini. Kamu pendeta, hamba Tuhan. Kok menikah sama orang seperti ini? Ini kan jelek banget. Tapi Tuhan perintahkan menikah, kawini. Maka Hosea taat, saudara. Yang pertama ini orang setia loh Hosea ini. Sekalipun yang perintahnya itu yang gak enak. Perintahnya tidak baik, tetap dia mentaati. Gak ditengking, dalam nama Tuhan Yesus semua perkataan setan pergi. Nurut, saudara. Dia cari seorang pelacur, namanya Gomer, dinikahi. Dan mereka membangun rumah tangga, punya 2 anak. Setelah punya 2 anak, saudara, Gomer ini mengkhianati, gak setia. Dia pergi lagi balik ke hidup lamanya, melacur lagi. Tapi yang hebat, Hosea disuruh sama Tuhan, Hosea, kamu tetap terima dia, cari dia dan ambil kembali, pulih kembali jadi istrimu. Tuhan berkata dulu, Hosea gambar orang yang setia. Istrinya kelayapan, itunya pergi cari laki-laki lain. Hosea tetap setia, dia jemput istrinya dan dia kembalikan ke rumahnya lagi. Istrinya tidak setia, Hosea setia. Dia cari. Oh, aku tahu Tuhan artinya. Tuhan setia, istrinya tidak setia. Artinya walaupun yang ini jahat, cari laki-laki lain. Tetap ditungguin. Dan Hosea tidak cari perempuan lain. Dia tungguin, bahkan dia bawa pulang dan membangun rumah tangga yang dipulihkan. Tuhan berkata, akulah seperti itu. Walaupun orang-orang Israel jahat, mereka menyembah ilah-ilah jahat, menyembah ilah-ilah asing, menyembah patung-patung berhala dari bangsa-bangsa lain. Tapi aku tetap tunggu Israel balik kepadaku. Pulang supaya bisa pulih. Oh, itu Tuhan. Dia suami yang baik. Dan dia pengen semua kita ini jadi mempelainya. Yang tidak setia ini balik pada dia dan dipulihkan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudara, dia juga bapak yang baik, yang setia kepada anaknya. Dalam cerita, anak yang nakal, yang hilang meninggalkan rumah, anak bungsu. Dia minta warisannya, dia habiskan berfoya-foya dengan pelacur. Sampai dia jatuh miskin. Ketika miskin, kelingan teringat pada bapaknya. Dan dia mau pulang pada bapaknya. Bapaknya terima enggak, saudara? Diterima. Sebab bapaknya berkata, aku ini setia. Walaupun anaknya gak setia, tinggalkan bapaknya. Habiskan harta bapaknya. Hidup dalam berfoya-foya dengan pelacur. Habis semua miskin. Waktu mau balik,
Bapaknya menyambut dia, terima dia. Dan Tuhan berkata, itu loh artinya aku setia dan tidak bisa menyangkali kesetiaanku. Walaupun anak-anakku, istriku berkhianat, tetap tak tunggu sampai pulang. Saya bilang, Tuhan, aku tahu. Seringkali betapa banyak anak-anak Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Sebab kita tidak setia meninggalkan dia. Dan kita hidup semau kita sendiri. Tapi dia berkata, aku tidak berubah, tetap setia. Nah, saudara, apa arti setia atau kesetiaan itu? Saya buka kamus bahasa Indonesia. Salah satu arti setia adalah orang yang memegang janji dengan teguh. Jadi orang yang setia adalah apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, dia pegang dengan sungguh-sungguh. Dia nggak akan sembarangan. Sebagai anak-anak Tuhan orang Kristen, mari kita belajar memegang janji, saudara. Sekalipun kadang-kadang kalau sekali dua kali meleset, oke lah. Tapi jangan jadikan kebiasaan kita sekedar janji-janji dan lupa. Kalau engkau berani berjanji, engkau harus berani menepati dalam hidupmu. Itulah orang yang setia, yang dia berjanji dan dia memegang janji itu. Ulangan 26 ayat 17 dan 19. Ulangan 26 ayat 17 sampai 19. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Kita ini terima janji dari Tuhan. Tuhan janji pada kita, aku akan menjadi Allahmu. Itu janji Tuhan. Saudara, ini janji yang hebat loh. Tuhan ngomong sama kita, dia mau jadi Tuhan kita. Kok mau saudara? Padahal kita ini orang yang berdosa, orang yang jahat, tidak setia. Tapi Tuhan begitu berani janji, aku mau percaya jadi Allahmu, aku jadi Allahmu. Tuhan itu Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Dia mau mengakui kita sebagai teman perjanjiannya. Kalau ada orang yang hebat, yang luar biasa, ajaib. Mau gak kira-kira orang itu bersahabat dengan orang yang jahat? Orang yang jelek sifatnya? Gak mau saudara. Dia akan cari orang-orang yang baik sama baik. Ngapain cari orang jelek dan bersahabat? Gak mau saudara. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Bahkan dia tahu kekurangan kita, ketidaksetiaan kita. Dia berkata, aku ini Allahmu, aku Tuhanmu. Dia mau menjadi Tuhan kita. Dan berikutnya ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini. Bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dia berjanji menjadi Tuhan kita. Tapi Tuhan juga terima janji kita. Untuk apa? Untuk jadi umat kesayangannya. Pas manusia datang ngomong, Tuhan aku janji. Aku pengen jadi orang yang disayang. Nah, enak man saudara. Tuhan berjanji memberkati, menyertai kita. Kita minta, aku mau janji. Jadikan aku orang kesayanganmu. Waktu ada dua pribadi yang janjian. Tuhan dan manusia. Yang untung manusianya saudara. Sebab Tuhan harus berbuat banyak untuk manusia ini. Tapi yang hebat di ayat 19 saudara. Ketika ada orang yang mau janji, aku mau setia kepadamu Tuhan. Ayat 19 muncul. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Ketika ada orang yang mau janji pada Tuhan. Tuhan itu langsung sangat bahagia. Di ayat 19 ini ekspresi kebahagiaan Tuhan. Dia senang banget. Kok ada orang yang mau menjadi umatku. Dan dia langsung ngomong, kamu ya akan terpuji, ternama, terhormat. Setiap kali saudara satu dengan Tuhan, buat perjanjian dengan Tuhan, dia ngomong, engkau akan terpuji, ternama dan terhormat. Hidupmu akan diangkat Tuhan dengan luar biasa. Tiap kali engkau datang dengan dia. Dan dia ngomong ini dengan perasaan yang sangat senang. Kenapa dia senang? Sebab Tuhan sangat suka
dengan sebuah kesetiaan. Kalau ada orang yang ngomong, aku mau setia kepadamu. Aku mau janji ikut engkau Tuhan. Hati Tuhan sangat bahagia. Maukah saudara membahagiakan dia? Amin. Caranya jadilah orang yang setia. Ikut Tuhan dan peganglah janjimu. Pegang, setialah kepada Tuhan. Sebab orang yang mau pegang janji, itu dicintai Tuhan. Nah, saudara kita ini perlu minta ke Tuhan, Tuhan paksakan aku untuk jadi orang yang setia kepadamu. Untuk perkara kesetiaan kita perlu minta dipaksa oleh Tuhan. Sebab kalau kita gak setia dengan dia, tadi dia ngomong dia akan menyangkal kita dan kita gak akan selamat. Jadi untuk yang urusan satu ini minta dipaksa Tuhan. Tuhan paksa aku jadi orang yang setia dan tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang aku hadapi dalam hidupku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Minta saudara. Kalau engkau minta, Tuhan dengan sukacita akan tetap pegang tangan saudara. Dan engkau tidak akan lepas. Dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan seumur hidupmu. Amin. Tuhan cinta dengan orang yang pegang teguh janjinya. Itulah arti yang pertama, kesetiaan. Arti yang kedua apa saudara? Orang yang kuat pendiriannya, tidak goyah. Yang satu orang yang pegang janji, yang kedua adalah orang yang punya pendirian yang kuat, yang tidak goyah. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang punya pendirian yang kuat dan tidak goyah. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran yang kita dengar. Minggu lalu saya ngomong di YouTube, di mana-mana. Kita bisa mendengar semua pengajaran hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tapi perhatikan, tidak semua pengajaran itu baik buat kita. Kadang-kadang ada pengajaran-pengajaran yang sedikit mengganggu kita saudara. Dan kadang-kadang bukan dari firman pengajaran itu. Dari hikmat manusia. Dari kecerdasan manusia. Firman yang dari pikiran manusia, kecerdasan manusia ditafsir oleh manusia sendiri, itu sangat berbahaya. Sebab seringkali bagus tampaknya tapi tidak benar. Saudara, kita sedang tidak mencari khotbah bagus. Tapi yang kita cari dengarkan khotbah yang benar. Amin. Jemaat mesti hati-hati. Sungguh-sungguh selektif ketika mendengarkan khotbah. Saya hari-hari ini sangat kacau pikiran saya saudara. Kenapa? Saya dengerin khotbah banyak hamba Tuhan. Waduh kok kayak gini ngomongnya ya. Ngajar semua hal-hal yang berkata kutuk itu gak ada. Kutuk itu tidak ada. Yang ada adalah salahmu dewe, kamu berbuat dosa. Kutuk itu tidak ada. Sudah selesai. Dalam kenyataan kami melayani saudara. Ada banyak orang yang tidak menyadari kutuknya dan itu turun terus menerus saudara. Ketika nenek kakeknya itu berzina, nggak sengaja loh. Anak-anaknya ngalami perzinahan, turun cucunya ngalami, turun terus. Loh kenapa kok turun? Dia ngomong tidak ada kutuk, selesai kutuk itu. Itu cuma dosa tok yang ada. Karena memang dia pengen berbuat dosa. Coba dia pengen berbuat dosa, tidak ada kutuknya. Kita pelajarin, Alkitab berkata kutuk diturunkan. Sampai kita putuskan kutuk itu. Supaya tidak ada lagi turun dalam hidup kita. Saudara, pagi ini masing-masing koreksi hidupmu, periksa. Kenapa dalam keturunan keluarga ada yang seperti ini ya? Harus diakui, berdoa dipatahkan. Dan keluarga akan bebas dari semua kutuk itu. Kadang-kadang pelajaran-pelajaran yang sangat bagus. Yang menyenangkan kita, tapi tidak kebenaran saudara. Karena itu kita mesti waspada dan selektif. Di gereja ini diajar tentang hal-hal profetik. Udah bertahun-tahun kita belajar saudara. Misalkan perjamuan kudus, minyak urapan. Ketika ada apa kita mengurapi rumah kita. Kita minta perlindungan, kita mau pergi keluar kota. Doakan mobilmu, diurapi dalam nama Yesus. Gak ada kecelakaan. Saudara, mungkin itu perkara remeh loh saudara. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau kerjakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Mobil, kendaraan akan dijaga, dilindungi Tuhan. Betul. Tapi kalau engkau menganggap ada apa-apa, gak usah takut. Gak usah diurapi biar aja. Kalau engkau sampai mengalami sesuatu yang negatif, jangan salahkan Tuhan. Sebab engkau yang tidak waspada. Kenapa kok masih nunggu celaka baru kita kerja? Lebih bagus kita mencegah. Waktu kau keluar kota, doakan mobilmu, urapi,
Minta aman saudara, ya kan? Loh, kami pernah ngalami saudara, saya pernah ke Jakarta. Berangkat untuk pelayanan. Harusnya kan semua aman toh pelayanan loh. Gak berbuat kejahatan loh, pelayanan. Tapi tanpa sengaja kami pakai sebuah mobil saudara. Yang kami gak tahu kondisinya. Waktu kami di jalan tol sedang kencang jalannya. Tiba-tiba oleng mobilnya. Saya pikir oh ini jalan tolnya jelek. Bergelombang. Ternyata yang jelek itu mobilnya saudara. Bannya itu ada yang tipis. Udah habis. Dan itu ban meledak tiba-tiba. Dan mobil goyang. Untung loh saudara. Cuma goyang tok gini sebentar. Saya bilang minggir. Dan minggir. Padahal saudara ban pecah itu di jalan tol. Sangat berbahaya saudara. Banyak kecelakaan bahkan orang mati. Gara-gara ban pecah. Dan itu ban pecah saudara. Waktu diperiksa di pinggir jalan tol itu saudara. Itu ban keluar semua kawatnya saudara. Bayangkan saudara. Berarti itu parah banget loh kondisi bannya. Kami gak meriksa loh. Itu kawatnya keluar sampai yang buka ban itu. Tangannya kena kawat berdarah loh saudara. Itu kawatnya keluar sebelah Tuhan. Kalau bukan engkau yang menjagai kami. Di jalan tol dengan kecepatan tinggi. Kami akan celaka. Dan bisa jatuh. Dan itu jalan tolnya yang di atas saudara. Yang tingkat 2 saudara. Enggak di bawah saudara. Yang di atas. Kalau sampai nabrak pinggirnya mencelat mobilnya. Bisa mati. Tapi saya sekali lagi lihat. Begitu ada orang yang beriman mengurapi mobil sebelum berangkat. Malaikatnya menjagai. Tidak sampai guling mobilnya. Cuman dia jalannya agak geleyang sedikit ini. Terus berhenti. Dia periksa bannya pecah. Akhirnya kami pelan-pelan ganti ban dulu. Sampai ke tempat kota terdekat. Diganti bannya. Baru bisa jalan normal. Itu Tuhan. Perkara profetik. Kami sangat percaya kami kerjakan. Kenapa? Tuhan. Kalau orang lain tidak mau percaya, karepmu. Bagi kami lihat dan kami mengalami perkara yang ajaib ini. Diproteksi, dilindungi. Kenapa? Dengan minyak urapan. Dan berdoa dengan iman. Jadi perlindungan. Saudara, kerjakan dalam hidupmu. Kalau kau mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Keluar kota naik mobil apapun juga. Ingat. Pakai hal profetik urapan. Urapi. Murah kok saudara. Kecelakaan itu mahal loh. Dijagai, dilindungi Tuhan. Nah, tapi ada orang-orang yang udah diajarin tapi nggak ngalamin. Nah itu loh saudara. Yang membuat orang gampang goyah. Orang tidak pegang pendirian dengan kuat. Sebab dia diajar tapi tidak mengalami apa-apa. Itu membuat orang sangat lemah. Yang membuat orang Kristen kuat dan kokoh apa saudara? Engkau ngalami jalan bareng Tuhan. Kalau saudara hari ini cuma dulu di gereja tok. Dengar khotbah saya setiap minggu saudara. Cuma itu tok, tidak mengalami apa-apa. Engkau orang yang paling malang. Sebab engkau sangat gampang digoyahkan imanmu. Tapi kalau kamu ngalami. Orang mau ngomong apa? Engkau berkata tidak. Aku ngalami Tuhan. Orang tidak bisa menggoncang hatimu. Dengan semua pengajaran yang lain. Teman satu itu. Dia tidak mau percaya lagi dengan semua barang profetik. Urapan, perjamuan kudus. Enggak, aku tak hidup biasa wae. Sing penting jadi orang Kristen. Dia tinggalkan semua. Siapa yang rugi? Dia. Harusnya dia dapat perlindungan khusus. Penyertaan khusus. Berkat khusus. Dia yang membuang. Sebab dia tidak mengalami Tuhan. Orang yang mengalami akan menjadi sangat kuat. Satu kali saya sekian tahun yang lalu ketemu dengan pedagang nasi ayam, bukan Kristen. Ketemu dengan pedagang dan dia cerita pengalamannya. Dia cerita, Pak, aku ini setiap kali habis jualan di Semarang, aku pulang ke kampungku, aku bawa uang cukup banyak. Seminggu sekali pulang bawa uang jutaan hasil jualan nasi ayam. Sampai di rumah Pak, aku berkali-kali sampai aku sudah lama gak mau pulang rumah. Lu kenapa? Uangnya aku bawa tak simpen di lemari, tak kunci Pak. Uangnya akan hilang. Yang mengalami hilang uang itu bukan cuma saya Pak. Kami satu kampung ngalami semua. Jadi tetangga pada cerita, lu duitku hilang, aku juga. Semua. Sampai mereka itu malam-malam suami-suami jaga di luar kalau malam. Mereka menunggu babi ngepet lewat. Karena mereka percaya ada babi ngepet di kampung itu. Semua berjaga-jaga. Sampai ngantuk tengah malam babi ini lewat-lewat. Cuma ngepet itu. Babi tidak ada. Jadi mereka tahu putus asa, ini gak gimana caranya.
Dan mereka usaha berbagai macam cara, tetap si babi tidak mau ketok. Tidak pernah kelihatan. Putus asa. Mereka tanya orang pintar katanya, kalau uang itu ya dibungkus rambut, katanya loh ya, itu tidak akan hilang, betul ya? Ibu-ibu percaya? Uang ini dibungkus rambut tidak akan hilang. Dan dia kerjakan Pak, tak kerjakan Pak. Uangku jutaan tak bungkus rambut. Ternyata betul saudara. Kalau mau praktek kok di rumah, supaya tidak hilang uangnya. Jadi uang 1 juta dibungkus rambut, betul. Itu rambut tidak diambil sama setan loh saudara. Yang diambil uangnya. Loh ya betul, setan kan pinter. Ngapain ngambil rambutmu? Dia pinter, dia ngambil uangnya. Betul, dia sama rambut takut, gak diambil rambutnya, ditinggal. Ih gila nih. Bener loh itu, gak percaya coba oh. Uangnya hilang saudara. Dia bilang, Pak aku berkali-kali tak bungkus rambut, hilang duitnya. Rambutnya tinggal. Katanya itu uang di kota amal. Itu toh uang receh yang di kota amal itu sakti loh Pak. Ditempelkan dengan uang yang ini, itu tidak akan hilang karena setan takut katanya. Karena kan udah di tempat ibadah ya toh. Kalau diambil itu, ditempelkan di uang ini, sing jutaan ini tidak akan hilang. Dicoba, ditempel bareng. Yang ini berhasil saudara. Itu uang receh tidak diambil loh saudara. Yang diambil uang jutaan nih. Itu koin tertinggal. Itu setan kok yang ngerti ya. Ini koin 100, 500 tinggal. Yang gelondongan warna merah ada 2 orang tersenyum-senyum itu diambil. Ngerti toh? Uang merah 2 orang tersenyum mesam-mesam itu diambil. Kami putus asa Pak. Kami semua jadi korban. Saya tidak mau pulang kampung. Jadi saya tetap di sini Semarang tak simpen duitku Pak. Ketemu saya ada paranormal yang bisa menolong. Dan maka saya diundang ke kampungnya saudara. Ya saya berangkat. Wah mumpung pelayanan. Saya sampai sana cukup jauh perjalanannya saudara. Sampai sana saya langsung disambut satu keluarga. Mari Pak semua sudah keluarga duduk semua. Saya duduk di kursi semua di bawah semua. Jadi kayak rojo nunggu bersabda gitu. Semua duduk, ini kok hebat banget. Terus tertani. Kamu pengen kamu tidak dicuri lagi sama tuyul uangmu? Ya Pak, harus berdoa. Ada namanya Gusti Yesus. Dia tuh nolong semua orang, tidak urusan agama apa. Kalau engkau sungguh berdoa, Gusti Yesus tolong aku. Dia akan datang tolong kamu. Berdoa pakai Gusti Yesus. Bagaimana? Gusti Yesus tolong. Nah dilindungi. Oke sudah? Selesai saya ngomong tentang Tuhan, saya ngurapi rumahnya. Ambil minyak biasa. Dalam nama Yesus. Dari depan pintu sampai kamar, lemari yang dicolong ini Pak. Urapi semua. Selesai. Terus saya bawa patok. Kasih ayat. Tuhan melindungi rumah ini. Tak taruh di depan rumah. Itu ngurapin dan matok rumah yang paling gampang. Tidak usah takut-takut. Sebab yang punya rumah silakan Pak, silakan. Disuruh saya malah bukan orang Kristen loh. Silakan Pak. Kenapa? Sudah putus asa. Duitnya hilang terus. Saya patok gagah gitu urapi semua. Sudah aman Bu. Saya pulang. Saya berdeg-degan. Kira-kira ini bekerja enggak? Ya betul toh. Lewong rambut enggak mempan ya kan. Rambut uang koin enggak mempan. Saya bilang, saya tunggu 1 minggu. Enggak ada kabar. Aduh, ciloko ini. Uangnya hilang lagi pasti ini. Kok ini tidak bekerja minyak urapan? Enggak ada laporan kok. Menang. Ternyata minggu kedua saya ditelepon sama saya. Pak, berhasil Pak. Lu kenapa? Tidak ada pencurian lagi. Wah saya tuh senang, tidak ada pencurian. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Buat Tuhan. Tidak ada pencurian, ternyata tidak hilang duitnya. Lah itu ibu itu sengaja golek goro-goro malahan. Duit 100.000 di ler. Sombong tau ya tau. Duitnya tidak hilang tau. Soalnya ler, ruang tamu 1. Ruang makan, kamar. Dijentrek WC kayak duit kabeh. Metak delok, jupuk ndak. Lah ini kurang ajar orang ini. Oh di lemari bisa hilang sekarang di ler. Metak coba, dijupuk mbak setan. Dicoba berhari-hari, duitnya tidak hilang saudara. Tetap di tempatnya, tidak hilang. Berarti Tuhannya bekerja dengan ajaib. Amin. Loh saudara, kalau yang gini ngalamin, percaya enggak dengan minyak urapan? Yo saya percaya. Loh wong setan percaya. Nek setan percaya saudara tidak percaya keterlaluan saudara. Wong setan dia. Wah jangan diambil uangnya.
Sebab mereka sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setan mundur. Gitu mau masuk, hati-hati. Es bahaya Dewi. Masuk ini nyolong duit malah repot kita. Tidak datang ternyata nih, mundur semua. Menang saudara. 1 bulan kemudian, laporan, Pak duitku hilang meneh. Aduh. Ini piye? Tapi gini Pak, belum selesai ceritanya. Saya 1 kali pulang ke rumah bawa uang, 1 gendel Pak, 100.000 tak masukin lemari. Ratusan ribu, 1 juta atau berapa itu. Hilang Pak. Saya buka lemari, hilang uang saya. Waduh, sepanjang hari saya doa, Gusti Yesus tolong, Gusti Yesus tolong. Dia doa. Heran Pak, sorenya di depan pintu rumah, uang sak gelondong itu balik Pak. Di depan rumah loh. Kok bisa ya Pak? Itu uang dalam lemari loh Pak. Hilang. Sorenya di depan rumah sak gelondong masih 1 bundel itu di depan pintunya. Kok bisa ya? Tidak mungkin saudara ada orang iseng jopo dia digugak gitu, tidak mungkin. Kok bisa ya Pak? Sudah aku tahu jawabannya. Kamu tahu? Setan coba masuk rumahmu, dijupuk duitnya itu, setan. Kembali lagi dia. Bukan pikir sudah 1 bulan, sudah lemah mungkin orang, diambil. Kamu berdoa. Tuhan ngomongin setan nih, terus no, jupuk terus. Saudara bayangkan saudara, setan ditemui Tuhan, terus no jupuk. Dia berdoa dalam namaku loh, jupuk nek wani, tak kampleng. Ya, langsung bilang, sorry Tuhan, diuncal no. Dia tidak berani masuk rumah lagi, diuncal no depan pintu, blek. Makanya ketemunya di mana? Depan pintu. Lari setan nih. Itulah Tuhan kita saudara. Kalau engkau percaya, tidak akan goyah. Tapi harus apa saudara? Ngalami. Nek tidak ngalami udah bisa. Mana bisa kita tidak ngalami? Kamu tidak akan percaya. Aku sudah capek tak urapi, tidak ada papanya. Lah iya, lama-lama tidak percaya. Karena ngalami. Kalau engkau mengurapi, berdoa, beriman. Bukan minyak yang sakti loh saudara. Bukan, imanmu bekerja lewat minyak. Minyak cuma tanda tok. Tapi yang perlu apa? Iman. Di situ saya pegang, saya percaya. Tuhan, aku percaya tiap kali aku mengerjakan ini akan berhasil. Di situ kita tidak akan jadi orang yang gampang diombang-ambingkan. Tidak akan jadi goyah. Orang mau ngajar apa di luar tidak akan goyah. Karena apa? Engkau punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang buat kuat. Yang ketiga, orang setia itu apa saudara? Orang yang teguh dalam persahabatan. Saya hari-hari banyak diceritain orang saudara, kisah sedih saudara tentang persahabatan. Ada orang yang berteman dengan sangat baik bertahun-tahun. Waktu sangat baik mereka mulai membuat bisnis bersama, kerja bareng, kongsi. Ketika kondisi masih susah, kalau di kondisi belum melimpah hasilnya, biasa-biasa sangat bersemangat bersatu dengan temannya, kerja keras bareng. Begitu usahanya menghasilkan duit banyak, satu tidak setia, moto duiten serakah. Dia mikir bagaimana untuk menyingkirkan temanku ya, supaya untung dari usaha ini punyaku dewek, yang lain gak dapat. Saudara, itu jahat dan tidak setia. Dan itu banyak orang Kristen kayak gitu loh saudara. Saya berdoa jemaat HTE, tidak ada yang streaming tidak juga berbuat seperti itu. Kalau engkau merintis bersama, sukses bersama, tetaplah jaga persahabatanmu. Jangan ada orang yang tidak setia gara-gara duit dan kau serakah. Pengen ambil banyak, engkau buang temanmu, kau tendang. Persahabatanmu rusak gara-gara engkau cinta uang. Itu orang tidak setia. Banyak terjadi kok saudara. Ada juga keluarga, adik kakak keluarga. Gara-gara warisan, rebutan. Dia rela mengambil semua warisan, dia buang saudaranya, ditendang. Bagaimana caranya pokoknya. Aku yang paling banyak dapat warisan pokoknya. Aku udah urusan yang lain. Dia buat semua. Demi apa? Uang. Mau hubungan rusak, ndak karuan, terserah. Sing penting untuk duit. Engkau sedang tidak setia. Saudara, Tuhan tidak suka dengan semua itu. Kalau engkau memang jatahmu diberkati, dia akan diberkati kok. Gak usah takut saudara. Amin. Tapi milikilah
hati yang setia. Dengan temanmu, dengan persaudaraanmu, milikilah hati yang setia. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Ada dua orang yang bersahabat dengan sangat baik. Satu Yonatan, yang satu Daud. Yang satu orang biasa, sederhana, Daud. Yang satu anaknya raja, sugih banget, punya pangkat, semua dia punya yang satu. Yang satu sederhana. Dua yang jeglek saudara. Tapi saudara baca dalam cerita ini, Yonatan waktu lihat Daud, dia mengasihi, menjadikan Daud sahabatnya. Ini persahabatan yang luar biasa. Dan akhirnya dalam perjalanan saudara, Yonatan tahu bahwa Tuhan memilih Daud akan menjadi raja, menggantikan bapaknya. Padahal yang jatah jadi raja itu Yonatan. Tapi sebab bapaknya Yonatan, Saul jahat, Tuhan nyingkirin Saul. Dan dia berkata, aku akan membangkitkan raja yang lain, yaitu Daud. Saudara, Yonatan sebagai sahabat, harusnya dia jadi raja. Kalau dia tahu di orang lain sahabat yang ngerebut kedudukannya. Piye rasanya? Dia bisa aja marah pada Daud dan jengkel. Dia putuskan persahabatannya. Dia buang Daud, putus aja. Bisa. Tapi kita tahu dalam cerita ini, mereka berdua tetap bersahabat. Bahkan Yonatan berkata, tidak apa-apa. Kalau kamu jadi raja, aku tak jadi wakilmu ya Daud. Ini orang yang punya hati yang luar biasa saudara. Tentang sebuah kesetiaan. Setia kawan yang hebat. Susah hari ini cari orang model gini saudara. Cari teman. Hopeng, ciak, kuping katanya kan ya. Sekarang itu banyak loh hopeng. Hopeng itu apa? Teman baik, hopeng. How itu baik, peng itu pengan, teman. Ya, bahasa Mandarin. Ciak kuping, konco cokot kupingi. Padahal itu sahabat tuh. Saya dengar banyak orang yang bersahabat yang dia makan temannya. Kemarin Bu Dokter Lisa cerita. Dulu ada kejadian loh. Teman sekolah. Bisa-bisanya temannya tega mencuri motor temannya sendiri. Sebab tidak dicurigai. Ini kan kita berteman tiap hari gonceng-goncengan. Kunci diduplikat. Ketika temannya lengah, dibawa lari, dijual. Dan dia santai, seakan-akan tidak ada apa-apa. Aduh, kamu kasihan dia hilang motornya. Padahal kurang ajar, dia yang nyolong. Teman loh saudara, saya bilang ini tidak masuk akal. Itu di dunia banyak loh saudara. Bukan di dunia, orang Kristen juga banyak. Buat model gitu, bertobat. Tuhan membenci orang tidak setia. Seharusnya kau seperti Yonatan dengan Daud. Kalau kau punya sahabat, berbuat baiklah pada sahabatmu. Setialah dalam persahabatanmu dan persaudaraanmu. Amin. Yonatan tidak pernah menjahati Daud. Daud tidak menjahati Yonatan. Bahkan ketika Saul pengen membunuh Daud, Yonatan yang membela. Karena Yonatan tahu sahabatnya tidak salah. Bapaknya yang salah. Dia ngomong Daud, jangan datang Daud. Jangan makan, pergi yo. Sebab bapakku merencanakan membunuh kamu. Sampai Saul marah banget dengan Yonatan. Kenapa kamu ngomong sama dia kalau aku mau bunuh dia? Dia marah. Harusnya kamu yang jadi raja, direbut dia. Tapi Yonatan ini karena bersahabat. Dia mempertahankan kesetiaannya. Tapi akhirnya Yonatan mati saudara. Tapi Daud tunjukkan persahabatannya dengan anak-anaknya Yonatan. Tetap dia ingat dan setia. Itu yang hebat. Persahabatan seperti ini. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tempat ini. Peganglah persahabatan dan jangan saling bertanding siapa yang paling hebat. Saya ketika ada di Tentena, kami berkhotbah 4 hamba Tuhan. Saya, Pak Hengki, Bu Debi Basir sama Pak Beni teman saya. Saya di depan semua pendeta saya cerita. Mereka ini 3 orang sahabat saya, keluarga saya. Di antara kami tidak ada yang bersaing
siapa yang paling hebat. Siapa yang paling diurapi. Saya ngomong terus terang. Pak Beni dia pengusaha sangat kaya. Dia sahabat saya bahagia. Saya punya sahabat dia. Dan dia juga bahagia punya sahabat saya. Ketika saya datang ke Makassar, dia akan jemput tinggal di hotelnya, saya traktir. Macam-macam semua disiapin sama dia. Saya bahagia. Dan saya gak pernah iri dengan dia. Oh dia kaya banget, gak usah iri. Dia sahabatku, dia bahagia, aku bahagia. Ibu Debbie, saya juga bahagia punya teman dia. Dia orang yang sangat terkenal. Dan sama saya bersahabat, kami tidak pernah bersaing. Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling diurapi? Dengan Pak Hengki, dia sahabat saya puluhan tahun, 30 tahun lebih. Sahabat saya, kami semua sama. Berteman dengan baik. Dan tidak pernah membandingkan siapa yang paling hebat. Kalau conference ini selesai. Dan orang merasa dilawat Tuhan, diberkati. Bukan karena satu yang paling hebat. Tapi kami semua bersatu melayani bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk aku yang paling hebat, bukan. Kami 4 pembicara, kami bersahabat. Satu goal kami, bagaimana Tuhan menjamah semua peserta conference yang kurang lebih 800 pendeta dilawat, dijamah Tuhan. Bukan masanya siapa yang paling hebat. Ketika saya duduk dengan orang-orang yang punya hati sama, bahagia saudara. Betul? Tapi kalau kita duduk sama orang yang mau, siapa yang paling hebat di antara kita? Siapa yang paling sugih siapa? Siapa yang paling terkenal siapa? Siapa yang paling diurapi siapa? Begitu kau mulai ngomong siapa yang terbaik, pecah persahabatanmu. Pertemananmu pecah. Karena kau sedang bersaing. Tapi kalau engkau saling merendahkan hati, itulah yang Alkitab katakan engkau orang yang setia dengan sahabatmu. Amin. Hari ini tidak usah bersaing siapa yang paling hebat. Jadilah masing-masing kerjakan bagian saudara. Dan bersatulah, kita sedang membangun kerajaan Tuhan. Amin. Kalau engkau bisa mengerjakan ini, engkau orang yang hebat. Sebab dia berkata engkau orang yang setia. Kata setia yang keempat artinya orang yang continue. Terus menerus mengerjakan satu hal. Tapi saudara, bukan cuma continue terus menerus. Tapi juga sambil mengerjakan dengan hati dan semangat yang tinggi. Dengan semangat yang berapi-api. Terus menerus tapi hatinya juga berapi-api. Nah itu saudara yang benar. Ada banyak orang yang mengerjakan yang continue terus menerus tapi sambil ngomel. Nah itu bukan setia. Enggak setia. Ibu-ibu rumah tangga. Ya, kok jadi ibu-ibu? Kerjakan continue tiap hari. Kerjaannya apa? Wah, nyuci pakaian ya kan? Sambil ngomel, pakaian kotor, gede anak-anak. Nah. Itu udah setia. Sambil masak gitu ya. Masak meneh. Ya kan, mangan tabok ya kabeh ya kan? Ngomel, tidak setia. Sebab memang continue mengerjakannya terus-menerus. Tapi sambil ngomel, sambil jengkel. Hari Minggu itu hari yang menyenangkan buat saya. Setiap minggu saya kan khotbah, ya kan? Rajin khotbah. Minggu depan ada tamu, dan Pak Hengki juga khotbah. Tapi saya kan continue khotbah. Setiap minggu saya khotbah itu saya semangat banget saudara. Wah hari aku berharap Tuhan akan bicara, memberikan pewahyuan firman. Dia melawat umatnya. Jadi minggu itu saya orang yang paling semangat saudara. Ketemu dengan saudara. Saudara semangat ya ketemu saya. Apalagi ketemu Tuhan ya kan. Lebih semangat lagi. Jadi saya itu mengerjakan tugas sebagai gembala, memberikan firman, menyampaikan kebenaran, hati saya itu berkobar-kobar. Lah itu yang benar saudara. Kalau pendeta, minggu khotbah, betul khotbah, terus berminggu khotbah, sambil jengkel. Iki mana jemaatnya rak gelem ngrungok ketobat saya jemaat iki. Sing ini jemaatnya ngamukan iki, komplainan iki. Nah sambil khotbah, rajin loh khotbah, tapi grundel itu tidak setia. Setia itu di luar terus, dalamnya juga berkobar-kobar. Lukas 2, ada sebuah cerita yang hebat saudara. Lukas pasal 2 ayat 3. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah
dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ada mbah-mbah tua, nenek tua namanya Hana. Dia adalah dikatakan dia seorang nabi perempuan dari suku Asyir. Kerjaannya apa saudara? Dia sudah janda. Sebab menikah 7 tahun suaminya meninggal. Sejak dia menjanda sampai umur 84. Kerjaannya apa? Dia selalu ke bait Allah. Dia beribadah, berpuasa, berdoa. Berarti saudara, ketika suaminya meninggal masih muda loh. Kalau dia umur 20, 22, 23, 24 lah menikah. Plus 7, 31, 32 mungkin. 33 lah. Dia sudah menjanda. Dan dia tidak kawin lagi saudara. Dia hari itu setiap hari ke bait Allah. Dia berdoa, beribadah, berpuasa. Bayangkan saudara, 50 tahun lebih kira-kira dia mengerjakan. Terus menerus saudara, tidak kesal. Saya mikir, dia itu cari apa tuh saja nih? Nah untuk apa tuh? Beribadah, puasa, doa, untuk apa? Tidak dapat duit tuh dia. Tapi kenapa perempuan ini, janda ini yang bernama Hana, yang disebut nabi ini, tetap bisa hidup bertahan? Pasti Tuhan memelihara dia, betul? Wong dia janda tidak kerja loh. Kerjaannya doa, puasa, beribadah. Dari mana dapat duit nih? Tidak tuh, tidak dapat duit. Tidak kerja apa-apa. Tapi Tuhan bisa pelihara orang ini. Diberkati hidupnya, limpah. Untungnya apa? Gak ada untungnya, beribadah. Tapi Tuhan tahu orang yang sungguh-sungguh setia diberkati. Wanita ini, Hana ini, tiap kali dia ke bait Allah, dia beribadah, berdoa, berpuasa. Dia pasti mengerjakan dengan sangat serius, sangat sungguh-sungguh. Betul dia beribadah, datang terus ke bait Allah. Tapi hatinya ada api yang menyala terus. Ada apa di hatinya? Dia ngomong, aku sedang menunggu sebuah kelepasan, ada Mesias yang akan datang. Dan dia tahu, Bapak di surga, Yahweh berjanji, kamu akan lihat juru selamat. Mesias akan datang menemui kamu. Makanya dia rajin mengerjakan dengan semangat. Setiap dia datang beribadah, dia tunggu waktunya. Apakah hari ini Sang Mesias akan datang? Sampai satu pagi saudara. Mungkin di tahun pertama, tanggal 25 Desember, abad pertama. Dia datang ke bait Allah. Lagi doa dan puasa. Tiba-tiba hari itu hari Sabat, orang bawa bayi-bayi ke bait Allah. Sebab semua anak laki-laki yang umur 8 hari disunat. Seluruh Israel akan datang. Dan mungkin pada hari itu ada banyak orang yang lahir, bayi lahir pada zaman Tuhan Yesus barengan dengan Yesus. Dari seluruh Israel akan datang ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Bapa di surga, juga disunat. Waktu Hana datang di sana, bayi laki-laki banyak. Tapi tiba-tiba muncul getaran di hatinya pada satu anak laki-laki yang biasa toh. Semua orang di bait Allah gak ada yang tahu kalau ini Tuhan Yesus adalah Mesias, gak ada yang tahu. Dipikir bayi biasa. Tapi buat Hana yang menunggu Tuhan, yang terus merindukan, hatinya berkobar-kobar. Sambil rutin mengerjakan ibadahnya, hatinya berkobar-kobar. Waktu dia lihat ada satu bayi laki-laki, ada lonjakan di hatinya. Saudara betul, apa yang kau inginkan, yang kau rindukan waktu ketemu dengan barang itu, ada lonjakan di hatimu. Hana tahu ini dia orangnya, dia datangin. Bayi biasa loh. Dan dia berkata, ini adalah anak Allah, dialah Mesias. Dia ngomong ke semua orang, ini Mesias, ini anak Allah. Kenapa? Sebab ini orang yang terus menanti-nantikan, menunggu dengan api yang menyala. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagus di akhir zaman. Gambarannya ketika Tuhan datang seperti 10 gadis, yang 5 bodoh, yang 5 apa? Bijaksana. Apa yang membedakan gadis bodoh dan gadis bijaksana? Cuma masalah api tok, betul? Sebab yang bodoh pelitanya mati, betul? Yang bijaksana pelitanya menyala. Yang membedakan cuma api tok. Kecil perbedaannya, tapi yang kecil ini penentunya saudara.
Orang Kristen di seluruh dunia ibadah bareng. Pertanyaannya, apakah dalam hatimu hari ini masih ada kobaran api? Apakah masih bersemangat di hatimu? Atau kau datang setiap minggu ke gereja, aku gara-gara Kristen, yo mau lungo gereja. Karena Kristen, mosok Kristen ke tempat-tempat lain kan tidak mungkin. Karena Kristen ibadahnya di mana? Gereja. Cuma itu tok. Tapi hatimu tidak ada lagi api. Cuma rutinitas tanpa api. Engkau gadis bodoh. Sebab pelitamu padam. Apimu di mana? Di hatimu masing-masing. Kalau hari ini cek hatimu. Tuhan, apiku mati. Minta ke Tuhan, beri aku minyak. Aku nyalakan lagi api itu. Amin. Yang datang bisa nyambut Tuhan di awan-awan. Orang yang hatinya bersemangat. Bukan cuma continue ke gereja. Tapi hatinya berapi-api. Hana, orang yang di dalamnya penuh dengan api yang menyala. Dan dia ketemu dengan Mesias itu. Orang kedua yang hatinya menyala-nyala dengan api dari Tuhan. Nabi Yeremia. Yeremia itu nabi yang mesake loh saudara. 6 raja. Dia khotbah terus tentang pertobatan di 6 raja loh. Gak ada yang bertobat. Endingnya mereka dibuang ke Babel. Kalau orang saudara ngomong terus dan tidak bertobat. Kesel loh saudara. Yunus ngomong sekali, satu kota bertobat. Betul? Niniwe. Yeremia ngomong terus bertahun-tahun. Satu pun gak ada yang bertobat. Sampai penghukuman turun buat orang Israel, dibuang ke Babel. Kenapa? Gara-gara mereka keras hatinya. Kalau saudara jadi Yeremia, orang ngomong nabi gagal. Ngomong pertobatan, tidak ada yang bertobat. Tapi manusia ngomong gagal, Tuhan tidak gagal. Biar Tuhan tidak dihitung. Sebab Yeremia taat mengerjakan perintah Tuhan. Ngomong aja, hasilnya terserah Tuhan. Betul saudara? Kita itu jangan bingung sama hasil. Kalau engkau melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, kelihatannya tidak ada hasil. Tenang, biarkan surga yang mencatat hasilnya. Sekalipun belum lihat hasilnya, biarkan surga yang tahu hasilnya. Yeremia tidak tahu, tapi tetap Tuhan menghargai. Ini nabi yang hebat, nabi yang luar biasa, taat. Saudara, kalau orang taat, lihat hasil gampang. Betul? Gitu? Tuhan minta hujan, brus, hujan turun. Ya, berdoa, hujan tidak turun, biar rasanya gagal. Kadang-kadang gitu, kok hujannya turun? Dalam sebuah KKR. Ya. Kemarin KKR di Tentena, hujan terus ben sore saudara. Sampai ada Tuhan ini gimana kalau hujan terus jalannya berlumpur, lapangannya tempat parkir lumpur semua. Kita berdoa. Rasanya kok selalu hujan itu mendekati jam kebaktian ya. Wong kebaktian itu jam 6:30. Itu jam 5 itu hujan terus. Tengkingi sampai sudah capek menengkingi. Jam 6 mandek saudara hujannya. Lega, puji Tuhan. Mandek dewek hujan, mungkin kesel ya. Berhenti sendiri, gereja kebaktian. Puji Tuhan hari itu penuh ke ruang kebaktiannya. 800 sampai 1000 orang penuh. Wes puji Tuhan. Kadang-kadang itu sampai, aduh kita kan lihat hasil. Kok ditengking enggak berhenti-berhenti ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi orang tetap mau datang. Nah itu yang luar biasa. Amin. Jangan lihat hasil. Biarkan surga yang memberikan hasilnya. Bagian kita apa? Taat. Yeremia taat dengan Tuhan. Berkhotbah terus. Walaupun tidak ada yang bertobat. Yang terakhir saudara. Orang setia adalah apa itu? Melakukan tugas dengan tanggung jawab. Itulah orang yang setia. Tanggung jawab kerjakan tugas. Matius 25, 20 dan 21. Ini cerita tentang orang-orang yang diberi talenta. Matius 25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Perhatikan perkataan Tuhan ini. Kepada hamba yang setia, sungguh-sungguh kerja. Tanggung jawab. Baik sekali perbuatanmu itu. Baik sekali. Saudara, kita pengen Tuhan satu kali muji kita. Sebab engkau bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bukan di gereja tok loh saudara. Kerja dimanapun. Jadi pegawai, jadi pengusaha, jadi apapun. Kalau engkau bekerja dengan bertanggung jawab. Sungguh-sungguh. Tuhan akan memuji saudara. Baik sekali perbuatanmu. Nanti kalau saudara bisa dipercaya perkara kecil, akan diberikan perkara yang lebih besar. Amin. Tuhan yang ngomong loh. Kalau yang kecil-kecil setia, nanti diberi perkara yang besar. Loh, saya tuh ngalamin loh saudara. Dulu saya tuh kerjaannya di gereja yang lama, di Permata. Saya tuh tinggal di gereja, jaga gereja. Saya tuh menjaga gereja, kerjaan saya. Kerjaan saya itu kalau WC-nya kotor, tak kosek. Pak, kok enggak izin? Apa, kenapa izin? Masih pakai baju kok izin? Gitu? Nah kalau enggak pakai baju izin toh, ya kan? Oh pakai baju kok malu? Saya kosek, santai. Saya di depan ada kebun sedikit, rumputnya tebel tak guntingi. Enggak usah pakai tukang, ngentek ke duit. Tak beli gunting, tak potongi dewek. Hemat. Ada pohon-pohon tak gunting, tak siram ini. Udah saya aja yang pakai tukang kebun, enggak usah pakai tukang kebun. Mahal, saya aja yang kerja. Loh saya enggak gengsi yuk. Ngapain gengsi? Ngapain malu? Karena kita masih pakai baju, enggak usah malu. Kecuali kalau saudara udah ya malu lah sambil potong rumput. Tapi kalau kita pakai itu ngosek WC ngapain malu? Saya kerjakan loh. Perkara kecil enggak? Perkara kecil. Tapi kalau itu setia dalam perkara kecil ya. Nanti ditingkatkan. Setelah kerjaan gitu-gitu saya dipercaya apa? Jualan buku. Saya tuh keliling ke toko-toko buku di Semarang. Malu enggak Pak? Enggak, senang saya jalan-jalan. Punya teman banyak, toko-toko buku kenal semua sama saya. Oh ini loh dulu, masih ini yang dodolan buku. Sekarang kok jadi pendeta ya, ya kan? Loh kan enak tuh saudara ya kan? Dulu jualan buku sales. Loh kerjakan, perkara kecil kalau dipercaya, setia mengerjakan. Nanti diangkat sama Tuhan. Banyak orang enggak suka perkara kecil, pengen langsung besar. Susah, setia perkara kecil, dipercaya perkara besar. Teman saya, Pak Beni yang pernah ke sini. Kemarin dia cerita pengalaman hidupnya lebih komplit saudara, saya dengerin. Ketika dia sudah bangkrut 10 kali, bangkrut. Dia nyewa satu stand di mall 5 bulan, orang iso bayar. Mallnya marah, disuruh keluar. Pergi kamu, dodolan rak payu, ndak bisa bayar. Dia dengan sangat sedih. Dia ambil jualannya, jual sepatu, keluar meninggalkan mall itu. Dia datang ke mamanya, kata mah, Mbok kasih aku ruangan sedikit, tak jual sepatu ini. Kebetulan rumah dia itu jalan besar, saya ngerti dia. Jualanlah, dia ambil triplek, diketoki kotak-kotak, sepatu dimasukkan, ditulis obral, 10 ribuan, 15 ribu. Orang lihat obral, sepatu, sendal, murah toh, diserbu saudara. Dalam sekian hari habis jualannya, laku walaupun rugi. Gitu. Yang penting kan laku ya kan. Itu harganya misalnya pulaan 20 jual 10. Karena kan udah ditimbang duitnya hilang. Gitu. Mending jual murah aja. Habis punya duit. Wah kok laku. Dia pergi ke toko-toko sepatu yang bangkrut. Yang enggak laku-laku. Punya barang lama enggak? Banyak. Tak beli aku. Dijual murah. Dibawa ke tempatnya. Dijual. Laku lagi saudara. Dapat uang lagi. Bati. Di depan dia ada toko sepatu bagus besar. Juga sama nasibnya ora payu. Dibilang tak ambil semua barangnya, tak tawar. Borongan sak toko. Ambil aja, minta tutup toko ora payu. Dia beli murah, dipindah ke tokonya, depan loh. Bisa-bisanya itu sepatu pindah dari depan ke tempat dia, langsung habis. Loh itu Tuhan loh saudara. Kenapa kok sampai itu terjadi? Dia cerita di kamar doa, dia nangis, Tuhan. Aku tuh kan setia sama Tuhan, cinta Tuhan. Memang saudara, dia cinta Tuhan. Sejak muda bareng saya, kami ini naik motor. Jemputi orang-orang yang belum ke gereja. Anak-anak muda yang belum ke gereja, teman sekolah kita, teman kenalan yang belum ke gereja, jemputi. Ayo ke gereja, jemput. Masih bodoh waktu itu belum bisa penginjilan. Ngerti ini cuma ngejek ke gereja yuk, jemput. Jadi tiap Sabtu sore itu, Minggu sore, kami jemputin anak-anak sebanyak mungkin, gak banyak. Paling 60-70 orang kok kebaktian pemuda kami, youth kami, remaja kami.
Tapi kami ini jemputin satu-satu. Dia termasuk orang yang rajin. Pakai Vespa dulu jemputi orang. Dia ngomong, Tuhan aku kan cinta Tuhan. Kok aku bangkrut 10 kali piye Tuhan. Kalau engkau berkati aku berikan uangku buat Tuhan. Dia janji loh. Kalau sampai diberkati tak kasih duitku buat Tuhan. Dia cerita di kamarnya Tuhan hadir. Hadirat Tuhan kuat. Dan Tuhan berkata, kamu tak berkati. Dia bangkit senang. Itulah awal mulanya toko sepatunya obralan itu payu saudara. Sampai terus naik. Sampai sukses hari ini. Mallnya banyak, toserbannya banyak, hotelnya beberapa. Punya juga taman-taman rekreasi besar-besar di pantai di mana-mana. Punya perkebunan banyak. Dia bilang, Victor, naik kamu ke tempatku, ayo kita ke vilaku. Biar kamu bisa rest di sana. Vilaku besar banget di tempat yang tinggi. Kamu tinggal sana, wes senang-senang di sana lah sekali-sekali. Saya bilang sorry, aku ini sibuk, tidak ada waktu buat vila-vilanan. Ayo, saudara, diberkati dengan limpah. Kenapa? Setia. Tapi betul, dia tidak bohongin Tuhan. Ketika Tuhan memberkati dia, teman saya ini jadi berkat buat banyak hamba Tuhan. Setiap tahun 2-3 kali dia bawa 100 hamba Tuhan sekali berangkat ke Bali. Naik pesawat, tinggal di hotel, 1 minggu dijalak-jalak no. Dan dikasih duit, belanja kamu pengen apa. Setiap tahun 3 kloter dia cari hamba Tuhan desa. Yang desa loh, tidak mau yang kota. Yang tidak pernah rekreasi, yang tidak pernah naik pesawat. Diambilin, dinaikin pesawat, bawa ke Bali. Jalan-jalan. Hamba Tuhan tuh seneng banget dibawa ke Bali loh. Kita kayak orang bule ya. Sebab sak kamar satu hotel orang bule. Wah kita keren deh kayak orang bule. Seneng banget. Hamba Tuhan seneng. Tuhan seneng. Dia tambah diberkati saudara. Saya bilang waduh luar biasa. Itu loh orang yang setia. Berani ngomong janji. Berani menepati. Amin. Tuhan berkati dia. Mari berdiri sama-sama hari ini. Jadilah orang yang setia. Amin. Setia dengan janjimu pada Tuhan. Setia ikut Tuhan. Setia mengerjakan pekerjaan tugas yang dia berikan buat saudara. Setia dengan temanmu, dengan keluargamu. Suami istri setia. Kalau engkau ditemui setia, Tuhan sangat suka dengan saudara. Hari ini firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Tapi kemarin saya mendengar bagus ada sebuah cerita bagus dari seorang hamba Tuhan saudara. Istri saya yang dapat kisahnya dan dia puterin buat saya. Kita dengar berdua. Ya bagus ya ceritanya luar biasa. Ada seorang pengusaha yang kaya di Amerika. Pengusaha kaya ini mau pergi sebuah daerah. Dia naik pesawat kecil isinya cuma 6 pesawatnya. Tapi hari itu kosong penumpangnya gak ada cuma 2. Pengusaha ini dengan temannya. Dan 1 pilot di pesawat kecil itu. Dan diterbangkanlah pilot untuk datang ke sana. Cuaca bagus semuanya. Tapi sampai di atas cuaca berubah. Awan menjadi gelap dan ada petir. Waktu di atas cuaca gelap, awan gelap dan petir. Pilotnya ngomong, aku itu kalau lihat cuaca buruk ada petir. Rasanya aku mau semaput. Hah? Shock. Baru ngomong semaput. Semaput tenang saudara. Blek. Lah bayangkan naik pesawat isi 6. Lagi di atas semaput pilotnya. Lah ini yang nyetir siapa? Kalau mobil direm itu mungkin bisa ya. Dimati itu bisa direm mandek. Ini pesawat di atas. Itu pengusaha yang cinta Tuhan ketakutan. Dan dia ambil radionya. Dan dia ngomong. Kami dalam bahaya. Sebab pilot dari pesawat kami ini pingsan. Waktu dia sedang ngomong di radio itu, di pesawat radio itu. Tiba-tiba ada pesawat Boeing yang lewat. Yang gak terlalu jauh. Menangkap sinyalnya. Oh, aku ini pesawat Boeing. Aku akan tolong kamu. Gimana caranya? Aku akan minta menara pengawas di bawah. Untuk menolong di kota terdekat. Untuk tolong kamu. Dan di pesawat Boeing itu pilotnya hubungin menara di bawah. Ada pesawat yang pilotnya semaput, pingsan. Tolong dipandu. Dari bawah menara, dia kirim sinyal ke pesawat kecil itu. Aku sudah mendapat sinyal
dari pesawatmu dan aku tahu pilotnya sedang pingsan dan tidak ada yang mengendalikan pesawat kecil itu. Sekarang tugasmu, dengarkan aku. Dengarkan aku. Jangan lihat keluar, jangan lihat petir, jangan lihat awan gelap. Dengarkan aku. Sekali lagi, dengarkan aku. Sekarang buka buku panduan di depanmu, buku manual. Di depan ada tempat pilot. Baca caranya. Step pertama ini. Ya, jangan lihat petir dan jangan lihat awan. Kamu lihat buku itu, dengar perintahku. Dan dengan ketakutan pengusaha itu kendalikan pesawat. Terus buat ini, dituntun terus. Dengarkan saya. Sambil dikatakan sekarang kamu harus turun buat ini. Landingkan pesawat ke bawah. Dia dengar terus perkataan orang yang ada di menara jaga itu. Dan hari itu dia bisa turunkan pesawat. Walaupun pesawatnya nabrak berkali-kali, duang karena dia bukan pilot. Dia gak bisa tahu turun yang paling bagus. Itu selalu mental berkali-kali. Akhirnya mandek pesawatnya berhenti. Di bandara itu berhenti. Dia turun dan dia masuk hotel. Dia lemes hari itu. Hampir aku mati. Malam itu petugas di menara jaga datangin hotelnya. Dia ketuk pintu, ketemu dipeluk orang itu. Terima kasih, kamu sudah mendengarkan suaraku. Ada pesawat lain yang pernah kayak gitu, nabrak dan mati. Tapi kamu hari ini berhasil mendengarkan suaraku. Aku tuntun kamu dan kamu dengerin dan kamu selamat. Saudara, hidup ini penuh dengan perjalanan petir dan awan gelap. Tapi satu yang dia katakan, jangan lihat sekitarmu, mengerikan, menakutkan. Yang harus kau kerjakan adalah dengar perintah Tuhan. Amin. Hari ini kita lagi baca firman. Ini perintah Tuhan semua di sini. Dengarkan dan lakukan. Pengawas menara jaga berkata, dengar buat ini. Dengar, jangan lihat yang lain. Dan dia taati. Dia berhasil mendarat dengan selamat. Kalau engkau dengar firman hari ini. Dan kau mengerjakan firman itu. Engkau akan mendarat dengan selamat. Tapi kalau kau tidak mendengarkan firman. Kau lihat sekitarmu. Memang dunia menakutkan. Dengar kata firman. Dan lakukan. Engkau akan selamat. Amin. Saya berdoa hari ini saudara. Jadilah setia. Dengar firman-Nya, setia pada Tuhan. Walaupun goncangannya banyak, tantangannya banyak. Setia. Dan kau akan mengakhiri pertandinganmu dengan kemenangan yang luar biasa.